Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Soleh. Saya dari kelas B Prodi Hukum Tata Negara Islam. Dalam video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah, tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis, yaitu satu, keutuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Piagam Jakarta pada alinea ketiga juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai Declaration of Indonesian Independence. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara.
Kemudian Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Kemudian pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada tanggal 11 Maret 1965. Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya. Pada 1998, pemerintah Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Ketika Pancasila era Orde Lama, Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dalam sebutan Azimat Revolusi Bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seseorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah. Neoklim, neokolonialisme, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan tertentu. Selanjutnya, masa pemerintahan Orde Lama. Kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pelaksanaan undang-undang pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan selain itu. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Karena mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, ketenangan, serta kestabilannya jalannya pemerintah. Selanjutnya, lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Dan yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil itu dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka.
layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Kemudian era pembangunan. Era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila ini menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu lancar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat. Dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Kemudian menurut Indro Muhaimin, bahwa pemerintahan di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Yang di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental. Toleransi ini di kalangan masyarakat cukup baik dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut, dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi yang menyatakan bahwa semua organisasi itu apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya, haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Kemudian pada era Orde Baru sebagai era dinamis, mekanismenya Pancasila secara pribadi. Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Kemudian Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda Tunggal 28 Oktober tahun 1974. Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam era Orde Baru. Yang kelima, Pancasila era reformasi. Memahami Pancasila di era reformasi khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. Khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Dalam artian, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1965.
Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Kunto Wibisono memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1945 sampai 1968 sebagai politis orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nasional character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai dasar negara, misalnya menurut Noto Nagoro dan Triyakara, kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif, melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu philosophically-consensus dalam komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Noto Nagoro menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan taat fundamental norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. Sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, masa ini ditandai oleh kebijakan nasional, yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian yang kedua, yaitu tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi. Akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler. Ya, walaupun kebersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis. Dengan program penataran P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah, keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian bersamaan dengan itu, perkembangan perpolitikan dunia. Setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya 3 raksasa kapitalisme dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh supersibnya komunisme, melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya. Kapitalisme bisa disampingkan menghadapi tantangan baru, yaitu KKN dan kronisme. Yang ketiga, tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dunia pada masa ini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad 21 sekarang ini, kebersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional. Lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut, di atas perlu reposisi Pancasila, yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna. Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Kemudian di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa itu.
elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dalam perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, yaitu definisi filsafat Pancasila secara etimologis. Filsafat Pancasila. Definisi filsafat Pancasila secara etimologis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Susunan isi arti sila-sila Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal. Yang kedua isi arti Pancasila yang umum, kolektif. Yang ketiga isi arti Pancasila yang khusus, konkret. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Asal mula Pancasila sebagai ideologi. Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, yaitu yang pertama kausa materialis, kedua kausa formalis, ketiga kausa efisien, keempat kausa finalis. Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikat dan fungsi ideologi Pancasila bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama struktur kognitif, yang kedua orientasi dasar, yang ketiga norma-norma, yang keempat bekal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kelima kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bangsa Indonesia. Yang keenam, pendidikan bagi masyarakat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang artinya bentuk. Kemudian di samping itu kata idein yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama dimensi idealitis, yang kedua dimensi normatif, yang ketiga dimensi realitas, yang keempat Pancasila mendorong terbuka prinsip dan faktor pendorong keterbukaan Pancasila pada prinsipnya yaitu yang pertama, keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter. Yang kedua, keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif. Artinya nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila secara positif ke arah kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Beberapa faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain yang pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dinamika masyarakat Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Dan yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia masa lalu. Dan yang keempat, tekad untuk membangkitkan kembali kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. 3 dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas. Yang kedua, dimensi idealitas. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Tingkatan nilai ideologi Pancasila. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis Pancasila.
Sebagai jati diri bangsa Indonesia, proses terjadinya Pancasila melalui suatu proses kausalitas yang sebelum disahkan menjadi dasar negara. Nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang tercantum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sistem filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Kemudian Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilahirkan dari satu nenek moyang sehingga kita memiliki kesatuan arah, kesatuan darah. Yang kedua, memiliki satu wilayah di mana kita dilahirkan. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan sejarah. Yang keempat, memiliki kesamaan nasib. Yang kelima, memiliki suatu ide, cita-cita, satu tekad. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi dua bagian. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila sebagai norma bernegara. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot berbeda. Namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, akan tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Kemudian fungsi teoritis dan praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, fungsi teoritis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, fungsi praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea 1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Implementasi dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 1 menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka. Dengan demikian, segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan harus segera dihilangkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian yang kedua, alinea 2. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat yang terdapat pada alinea kedua membuktikan bahwa penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin, dan langkah sekarang yang menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat alinea 2 adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini perlu diwujudkan. Kemudian yang ketiga, alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan pada alinea 3 bukan hanya menegaskan lagi apa yang terjadi, apa yang menjadi motivasi real dan materi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan spiritualnya bahwa maksud dan tujuan menyatakan kemerdekaan atas berkat Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan, kehidupan material dan spiritual, keseimbangan dunia dan akhirat. Berikutnya alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seharusnya adanya undang-undang dasar, adanya asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Adanya asas kerohanian negara, yaitu adanya rumusan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan pengucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.